Ringkasan pelajaran hayat Kisah Para Rasul, berita ke-18. Perkembangbiakan di Yerusalem, Yudea, dan Samaria melalui ministri sekelompok sekerja Petrus, bagian ke-13. Dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17-42, kita melihat kelanjutan penganiayaan oleh para agamawan Yahudi. Bagian dari Kisah Para Rasul ini meliputi 4 perkara: penangkapan para rasul oleh Mahkamah Agama dan pertolongan Tuhan, kesaksian para rasul, larangan dan pembebasan Mahkamah Agama, dan sukacita dan kesetiaan para rasul. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 14 mengatakan, makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Karena hal ini, mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari aliran Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara umum. Selama malam itu, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa para rasul itu keluar. Ketika malaikat Tuhan menyelamatkan para rasul dari penjara, ia berkata kepada mereka, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Yang dimaksud dengan hayat itu adalah hayat ilahi yang Petrus beritakan, suplaikan, dan perhidupkan. Hayat ini mengalahkan penganiayaan, ancaman, dan pemenjaraan dan pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Perkataan ini menunjukkan bahwa hidup dan pekerjaan Petrus membuat hayat Allah begitu real dan nyata dalam situasinya. Bahkan malaikat pun melihat dan menunjukkannya. Kita perlu mencari belas kasihan dan kasih karunia Tuhan, supaya kapan saja kita membicarakan hayat ilahi, kita membicarakan firman-firman hayat yang kita perhidupkan. Ini berarti hayat ilahi itu menjadi hidup kita sehari-hari. Para pemimpin agama itu tidak tahu bagaimana mereka menghadapi situasi itu. Khususnya, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan hayat itu. Mereka memerintahkan para rasul supaya tidak berbicara di dalam nama Yesus lagi. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dengan menggantungnya pada kayu salib. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa." Kata Yunani yang diterjemahkan perintis adalah archegos, yang berarti pencipta, asal, pemula, kepala, pemimpin, kapten. Allah meninggalkan manusia Yesus yang ditolak dan dibunuh oleh pemimpin-pemimpin Yahudi sebagai pemimpin yang maha tinggi, pangeran, penguasa raja-raja untuk menguasai dunia, dan juru selamat untuk menyelamatkan umat pilihan Allah. Pemimpin berhubungan dengan otoritasnya, dan juru selamat berhubungan dengan karunia keselamatannya. Dia berdaulat memerintah atas bumi dengan otoritasnya, sehingga situasinya sesuai bagi umat pilihan Allah untuk menerima kasih karunia keselamatannya. Menurut perkataan Petrus dalam pasal 5 ayat 31, Tuhan adalah pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Agar bisa memberikan pertobatan dan pengampunan dosa kepada umat pilihan Allah, Kristus perlu ditinggikan sebagai pemimpin yang memerintah dan juru selamat. Pemerintahannya yang berdaulat membuat dan memimpin umat pilihan Allah bertobat. Karunia keselamatannya yang berdasarkan penebusannya memberikan pengampunan dosa kepada mereka. Pertobatan adalah untuk pengampunan dosa. Di pihak Allah, pengampunan dosa adalah berdasarkan penebusan Kristus. Di pihak manusia, pengampunan dosa adalah melalui pertobatan manusia. Pertobatan dan pengampunan adalah karunia-karunia utama
dan hanya Tuhan Yesus sebagai pemimpin dan juru selamat yang layak memberikannya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 33-40 menggambarkan larangan dan pembebasan para rasul oleh Mahkamah Agama. Ayat 35 menyebutkan tentang Gamaliel. Gamaliel adalah seorang yang saleh beribadah, tetapi Gamaliel tidak berada di dalam ekonomi Allah dan ia tidak tahu apa-apa tentangnya. Kita tidak boleh seperti orang-orang yang ada di dalam Mahkamah Agama, dan kita tidak boleh seperti Gamaliel. Sebaliknya, kita harus menjadi Petrus-Petrus dan Yohanes-Yohanes hari ini. Dari catatan dalam wahyu ilahi, kita dapat nampak bahwa Petrus dan Yohanes berada di dalam ekonomi Allah. Mereka bergerak bersama Allah, atau lebih tepatnya Allah bergerak bersama mereka. Kemudian kita dapat melihat bahwa bagi para rasul dihina karena Yesus adalah kehormatan yang sejati. Karena itu mereka tetap memberitakan Injil.